Oke, halo teman-teman. Kali ini bersama saya, Udin, dari Departemen Matematika ITS. Kita di sini akan belajar latihan soal kalkulus 2, bab 6, khususnya di 6.3, materinya adalah uji konvergensi. Untuk soal pertama ini adalah dari nomor 1D di buku, yaitu dapatkan jumlahan deret dari 7 per 3 pangkat K ditambah 6 dibagi K plus 3, K dikali K plus 4. Nah, yang pertama, kita bisa pecah deretnya ini. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di teorema 6.3.1. Jadi ketika ada jumlahan deret dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari UK ditambah VK seperti ini, kita bisa pecah. Jadi dari K sama dengan 1 sampai tak hingga UK kita tambah dengan K sama dengan 1 tak hingga VK. Asalkan keduanya ini sama-sama konvergen ya. Jadi kalau keduanya sama-sama konvergen, dengan syaratnya adalah jumlahan UK dan jumlahan VK konvergen semuanya. Jadi kalau dia nggak konvergen, kita nggak bisa pakai teorema 631 itu. Nah, dengan teorema ini, kita bisa hitung terlebih dahulu. Jadi jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 7 per 3 pangkat K. Nah, ini berapa kira-kira? Nah, kalau dilihat, ini adalah deret geometri tak hingga. Dengan suku pertamanya, atau A, suku pertama, yaitu kita masukin K-nya sama dengan 1, yaitu A-nya sama dengan 7 dibagi 3 pangkat 1, yaitu 7 per 3. Dan rasionya adalah R, yaitu berapa kira-kira? Rasionya adalah sepertiga ya, karena yang ada pangkat K-nya itu adalah yang sepertiga pangkat K-nya aja ini. Jadi 7-nya itu nggak termasuk sebagai rasionya, 7 ini semacam konstantanya gitu. Jadi karena ini rasionya itu kurang dari 1, kita bisa dapatkan bahwa jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 7 per 3 pangkat K itu sama dengan A dibagi 1 min R. Ini sudah rumusnya ya. Jadi kita dapat 7 per 3 kita bagi dengan 1 dikurang sepertiga, yaitu 7 per 3 kita bagi dengan 1 dikurang sepertiga berapa? 2 per 3 ya. 2 per 3. Berarti ini 7 per 3 dikali 3 per 2, yaitu 7 per 2. Nah, selanjutnya, untuk yang 6 dibagi K plus 3 dibagi K plus 4 ini gimana? Nah, kita cek bahwa 6 per K plus 3 kali K plus 4 yang ini, kan sama kayak bisa kita faktorkan 6-nya dari 1 per K plus 3 dikali K plus 4. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai 6, kita kalikan dengan 1 dibagi K plus 3 dikurangi sama 1 dibagi K plus 4. Kenapa? Karena kalau kita samakan, jadinya ini kan, ini 4K plus 3 kali K plus 4, kemudian K plus 4-nya di sini, jadi K plus 4 dikurang K plus 3, yaitu 1. Jadi 6 dibagi K plus 3 K plus 4, ini adalah 6 dikali 1 per K plus 3 dikurang 1 per K plus 4. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa jumlahan dari K sama dengan, mulai dari K sama dengan 1, 6 dibagi K plus 3, kita kalikan dengan K plus 4, itu akan sama dengan jumlahan dari 6-nya bisa kita keluarkan di sini. Dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per K plus 3 dikurang 1 per K plus 4. Nah, berarti ini adalah 6. Kita bisa langsung masukin ya K-nya. Ini kan deret teleskopik. Berarti kita limitkan K-nya menuju tak hingga.
Kemudian kita masukin dulu. K-nya 1 berapa? K-nya 1 berarti dia 1/4 dikurang 1/5. Kemudian kalau K-nya 2 berapa? K-nya adalah 1/5 dikurang 1/6. Begitu seterusnya hingga kita nanti punya di sini 1/K plus 2 dikurang 1/K plus 3. Ya, kalau K-nya K-1 nanti. Kemudian sampai 1/K plus 3 dikurang 1/K plus 4. Nah, di sini K-nya itu menuju tak hingga. Kemudian kalau kita cek, di sini bisa saling coret ya. Ini kita coret, saling menghilangkan nanti. Terus ini juga ada 1/K plus 2 min 1/K plus 3. Jadi sisanya apa? Sisanya adalah 6 dikalikan dengan limit K menuju tak hingga dari 1/4 dikurang 1/K plus 4. Nah, kalau K-nya menuju tak hingga, berarti kan 1/K plus 4 ini akan menuju 0 ya. Jadi kita dapat ini adalah 6 dikali dengan 1/4. Kalau 6 kita kalikan 1/4 yaitu berapa? 3/2. Jadi jumlah deretnya berapa? Jumlah deretnya tadi, deret dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 7 dibagi 3 pangkat K, ditambah jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 6 dibagi 3, K plus 3, kita kalikan dengan K plus 4, itu sama dengan 7/2 ditambah 3/2. Berapa ini? 10 dibagi 2, yaitu 5. Oke. Oke, soal selanjutnya mengenai deret P, nomor 2. Saya ambil yang F, G, dan H. Nah, kita ingat dulu bahwa deret P konvergen jika P-nya itu lebih dari 1. Dan divergen jika apa? Jika 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Sorry, 0-nya ini nggak ngikut. Jadi P-nya kurang dari 1 sampai 0. Jika 0 kurang dari P kurang dari 1. Nah, kalau kita lihat yang F, ini kan jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 1/4 dari K. Atau bisa kita nyatakan sebagai jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 1/K pangkat 1/4. Nah, deret P itu kan bentuknya seperti ini. Bentuk deret P, jadi bentuk deret P adalah jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 1/K pangkat P. Ya. Jadi di sini P-nya berapa? P-nya sama dengan 1/4 ya. Ini kurang dari 1. Jadi deretnya divergen. Karena dia kurang dari 1. Kemudian untuk yang G, kita lihat bahwa itu jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 1/3 dari K pangkat 5. Nah, akar 3 dari K pangkat 5 itu bisa kita nyatakan sebagai K pangkat 5/3 ya. Jadi ini 1 dibagi K pangkat 5/3. Berarti ini P-nya berapa? P-nya sama dengan 5/3. 5/3 ini lebih dari 1 atau kurang dari 1? Kira-kira. Lebih dari ya. Sehingga deretnya, karena dia lebih dari 1, deretnya adalah konvergen ya. Nah, selanjutnya di sini kita punya yang H, itu adalah jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga. Jadi 1/K dipangkatin Pi. Apakah dia konvergen atau divergen? Nah, ingat kembali bahwa
Pi itu approximate atau nilainya mendekati 3,14. Dan ini lebih dari 1 ya. Nah, dia karena lebih dari 1 didapat, jadi deretnya apa? Konvergen apa divergen? Konvergen dong, karena dia lebih dari 1. Oke, seperti itu. Oke, kita beranjak ke nomor 3 ya. Jadi di sini kita disuruh menggunakan uji rasio untuk menentukan apakah deret berikut konvergen, divergen, atau tidak ada kesimpulan. Dengan soal yang A adalah 3 pangkat K dibagi K faktorial, kemudian saya ambil juga yang E, dan saya ambil juga yang F. Nah, kita ingat kembali dulu, uji rasio itu seperti apa? Uji rasio. Jadi yang pertama syaratnya adalah jika suku-suku deretnya yaitu UK positif dan diasumsikan kita ambil rho sama dengan UK plus 1 dibagi UK, maka jika kita punya rho-nya itu kurang dari 1, jadi jika rho kurang dari 1, maka deret konvergen. Yang kedua, jika rho-nya lebih dari 1, maka apa dia? Divergen ya. Deretnya divergen. Nah, kalau rho-nya sama dengan 1, tidak ada kesimpulan di sini. Dia mungkin konvergen atau mungkin divergen. Jadi dia harus pakai uji konvergensi yang lain. Oke, untuk yang soal yang pertama, yang A, yaitu jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 3 pangkat K dibagi K faktorial. Berarti ini UK-nya apa ini? Kita ambil UK sama dengan 3 pangkat K dibagi K 3 pangkat K dibagi K faktorial. Artinya apa? Artinya kita punya rho sama dengan limit. Oh ya, ini tadi limit K menuju tak hingga ya. Jadi ada limitnya. Sorry tadi belum saya tambahkan. Jadi ini limit K menuju plus tak hingga. Jadi tak hingganya yang positif. Dari UK plus 1 dibagi UK. Yaitu berapa? UK plus 1 berarti kan 3 pangkat K plus 1. Kita bagi dengan K plus 1 faktorial. Nah, UK-nya berapa? Di sini kita balik ya, karena seper UK. Berarti di sini K faktorial dibagi dengan 3 pangkat K. Ini ada limitnya. Berarti ini limit K menuju tak hingga dari 3 pangkat K plus 1 dibagi 3 pangkat K. Ini saya bikin seperti ini dulu ya. 3 pangkat K plus 1 kan 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1. Kemudian kita kalikan K faktorial, kemudian kita kalikan yang di sini K plus 1 faktorial itu sama dengan K plus 1 dikalikan dengan K faktorial, yaitu sifat faktorial. Dan di sini adalah 3 pangkat K. Berarti ini bisa kita coret ya. 3 pangkat K, 3 pangkat K, K faktorial. Berarti ini sama dengan limit K menuju tak hingga dari 3 dibagi K plus 1. Nah, hasilnya berapa ini? Kalau K-nya menuju tak hingga, dia nilainya akan menuju 0. Sehingga deretnya adalah konvergen, divergen, atau tidak ada kesimpulan. Konvergen ya. Jadi deretnya konvergen. Oke. Itu untuk soal yang A. Kemudian kita lanjut ya ke soal yang E. Berarti di sini yang E kita punya jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga. Di sini K faktorial dibagi K pangkat 3.
Berarti UK sama dengan K faktorial dibagi K pangkat 3. Berarti kita punya rho-nya sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari apa? Dari K plus 1 faktorial dibagi dengan K plus 1 pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan K pangkat 3. Kita bagi dengan K faktorial. Di sini kita punya berarti limit K menuju tak plus tak hingga dari K plus 1 dikali K faktorial. Kemudian kita kalikan dengan K pangkat 3 dibagi K plus 1 pangkat 3 dikali K faktorial. Ini K bisa saling kita coret ya. Kemudian kita punya K pangkat 3 sama K plus 1 pangkat 3. Ini limit dari, saya pisah ke sini dulu, K plus 1 pangkat 3. Kemudian kita kalikan limit dari K menuju plus tak hingga dari K plus 1. Nah, di sini limit dari K pangkat 3 dibagi K plus 1 pangkat 3 itu kan hanya beda plus satunya aja ini. Jadi ketika dia menuju tak hingga, dia kayak nggak ada bedanya. Jadi dia nilainya akan menuju 1 ya. Kemudian dikali limit K menuju plus tak hingga dari K plus 1 ini berapa? Ini adalah plus tak hingga. Jadi artinya dia adalah plus tak hingga. Karena hasilnya plus tak hingga, kita peroleh deretnya konvergen apa divergen? Atau nggak ada kesimpulan? Deretnya divergen ya, karena dia lebih dari 1. Oke, kemudian kita lanjut yang F, K dibagi K kuadrat plus 1. Ya, F ini soalnya jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari K dibagi K kuadrat tambah 1. Nah, berarti ini UK sama dengan K dibagi K kuadrat tambah 1. Berarti kita punya rho sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari K plus 1. Yang atas itu kan UK plus 1. Kita bagi K kuadrat, di sini ada K plus 1 dikuadratin ditambah 1. Kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan K kuadrat ditambah 1. Kita bagi dengan K plus hanya K saja ya. Karena kita balik ini seperti UK. Nah, ini bisa kita dapatkan limit K menuju plus tak hingga dari K plus 1 dibagi K. Kemudian kita kalikan dengan limit K menuju plus tak hingga dari K kuadrat plus 1 dibagi K plus 1 kuadrat ditambah 1. Nah, untuk mendapatkan limitnya, kita perhatikan bahwa di sini koefisien pangkat tertingginya yaitu sama-sama 1. Ini untuk K pangkat 1, ini kan dia 1 dikali K. Ini juga 1 dikali K. Berarti hasil limitnya adalah 1 ya. Jadi koefisien pangkat tertingginya sama, jadi dia hasilnya 1. Kemudian di sini koefisien pangkat tertingginya 1, di sini koefisien pangkat tertinggi nanti adalah K kuadrat, yaitu juga 1. Berarti ini 1 dikalikan dengan 1. Artinya apa? Rho-nya 1. Jadi apa? Jadi tidak dapat disimpulkan ya. Jadi tidak dapat disimpulkan apakah deretnya konvergen atau divergen. Seperti ini ya untuk yang nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4, yaitu kita bisa menggunakan uji yang sesuai untuk menentukan apakah deretnya konvergen atau divergen. Nah, kita nggak tahu kita mau menggunakan uji apa untuk soal ini. Kita harus mencoba satu persatu. Kira-kira uji apa sih yang sekiranya cocok untuk soal ini? Nah, kita ingat dulu bahwa kita punya yang namanya prinsip informal.
Jadi kita punya prinsip informal. Jadi bagaimana? Jadi kita tinggal melihat pangkat-pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Jadi ketika kita punya prinsip informal, kita bisa hilang ini. Konstanta-konstantanya kayak gini tuh bisa kita hilangkan. Bahkan juga bisa kita hilangkan juga nanti kalau pangkat-pangkatnya itu yang lebih kecil. Jadi kita cuma cek pangkat-pangkat yang lebih tinggi saja, yang paling tinggi di pembilang dan penyebut. Jadi kalau kita coba yang P ini dengan prinsip informal 1, berarti kita punya deretnya, deret dari jumlahan K sama dengan 1 sampai tak hingga 2 plus akar K dibagi K plus 1 pangkat 3, ya, dikurang 1, sorry, kurang 1, diubah menjadi jadi kita hilangkan konstanta-konstantanya semua. Ini K sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, ini konstantanya adalah 2 ya, berarti akar K. Kemudian ini konstan yang di dalam ini juga ada konstan juga. Ini bisa kita hilangkan dengan menggunakan prinsip informal. Jadi tinggal akar K dibagi K pangkat 3. Nah, enaknya kita pakai prinsip informal, itu kita bisa menyederhanakan bentuk deretnya, dan kita nggak perlu istilahnya kita bisa dapat apakah dia konvergen atau divergen, itu nggak mengubah. Jadi kita pakai prinsip informal itu nggak mengubah konvergensi atau divergensi dari deretnya. Ya, jadi kalau kita lanjutkan yang ini, jumlahan dari K sama dengan 1 sampai plus tak hingga akar K dibagi K pangkat 3. Berarti jadi K pangkat setengah dibagi K pangkat 3. Ini apa? Ini jumlahan dari, berarti ini jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 3 dikurang setengah itu berapa kira-kira? 5/2 ya. Jadi kita peroleh K pangkat 5/2. Jadi ini seper K pangkat 5/2. Nah, artinya di sini kita peroleh bahwa diperoleh itu adalah deret P. Deret P dengan P-nya berapa? P sama dengan 5/2, yaitu 3 dikurang setengah. Tadi deret P kalau P-nya lebih dari 1, konvergen apa divergen? Konvergen ya. Jadi dia konvergen, sehingga deret yang diberikan juga konvergen. Jadi dengan prinsip konformal itu kita nggak mengubah apapun. Oke, seperti itu. Oke, kita coba lanjut yang T. Jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 2 plus min 1 pangkat K dibagi 5 pangkat K. Nah, ini juga bisa kita gunakan ya, yang namanya prinsip informal. Atau kalau kita mau coba, di sini bentuknya cukup jelas terlihat bahwa dia itu 2 per, jadi bisa kita bikin jadi jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 2/5 pangkat K ditambah min 1 pangkat K per 5 pangkat K. Nah, ini kan nanti kelihatan ya bahwa ini tuh sebenarnya deret geometri semuanya. Cuman di sini saya akan menjelaskan dengan prinsip informal. Jadi kalau dengan prinsip informal, diperoleh deret Oke, kalau prinsip informal di sini
kita hilangkan konstantanya. Yang di sini yang ada K-nya, ini jangan kita hilangkan ya. Jadi yang ada min 1 pangkat K ini nggak perlu kita hilangkan. Sehingga nanti bisa kita dapatkan kira-kira nilainya berapa sih. Karena ini konstan. Yang nggak konstan, ini yang baru kita otak-atik nanti bentuknya. Diperoleh deret dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat K dibagi 5 pangkat K. Atau di sini jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1/5 pangkat K. Itu apa deretnya? Diperoleh deret geometri tak hingga dengan kita cek rasionya aja ya. Dengan R rasionya adalah min 1/5. Jadi di sini R-nya min 1/5. Atau nilai mutlak R sama dengan 1/5, ini kan kurang dari 1. Artinya apa? Sehingga deretnya konvergen. Jadi kalau dia kurang dari 1, deret geometrinya ini konvergen. Nah, akibatnya apa? Akibatnya deret yang diberikan itu juga konvergen ya. Deret yang diberikan juga konvergen. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita ke yang V, yaitu jumlahan dari 4 ditambah mutlak cos K dibagi K pangkat 3. Yang V di sini jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 4 ditambah mutlak kosinus K dibagi K pangkat 3. Nah, dengan prinsip informal juga, ya. Dengan prinsip informal. Jadi yang konstan kita hilangkan. Didapat jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari mutlak cos K kita bagi sama K pangkat 3. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, berapa sih nilai dari mutlak cos K ini? Ingat, mutlak cos K itu pasti di antara 1 sama 0 ya. Jadi dia pasti di antara 1 sama 0. Artinya apa? Artinya kita bakal didapat mutlak cos K dibagi K pangkat 3 itu akan kurang dari sama dengan 1/K pangkat 3. Sehingga jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari mutlak cos K kita bagi dengan K pangkat 3 akan kurang dari sama dengan jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari apa? Dari 1/K pangkat 3. Nah, ini deret apa? Diperoleh deret P ya. Ini adalah deret P. Deret P kan konvergen ya. Jadi deret P yang konvergen. Kenapa konvergen? Karena P-nya sama dengan 3. Sehingga kita peroleh deret yang diberikan juga konvergen. Nah, lebih lanjut lagi, saya coba jelaskan ulang di sini. Jadi di sini deret yang ini itu akan kurang dari nilainya kurang dari sama dengan deret P ini. Dia nilainya kurang dari 1/K pangkat 3 deretnya.
Jadi kalau yang ini konvergen, otomatis yang ini juga akan konvergen. Karena apa? Karena ini bakal dibatasi dengan suatu bilangan suatu bilangan gitu. Dia kan konvergen menuju M gitu katakanlah. Katakanlah dia konvergensinya adalah sama dengan M. Jadi ini bisa kita katakan dia konvergen ke M. Jadi dia ini nilainya juga bakal konvergen di situ. Jadi makanya yang V ini dilihatnya juga konvergen ya. Oke, kita lanjut ya. Ini soal terakhir ya mungkin karena saya nggak bahas uji integral di sini. Karena nggak masuk materi EAS ya sepertinya untuk yang semester ini di tahun 2023-2024 ini. Semester genap 23-24. Jadi saya langsung bahas di sini nomor 9B. Jadi dia disuruh menentukan apakah deretnya konvergen atau divergen. Nah, kita coba di sini kita pisah dulu deretnya, yaitu bisa kita sama dengankan K sama dengan 1 sampai tak hingga dari K kuadrat dibagi 1 plus K kuadrat ditambah jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 dibagi, ini sama kayak K kuadrat plus K ya, yaitu K dikali K plus 1 adalah K kuadrat plus K. Nah, di sini kita cek dulu nanti. Jadi kalau kita misalkan yang ini UK, yang ini VK. Jadi jika jumlahan UK dan VK konvergen, maka nanti jumlahannya UK tambah VK juga konvergen. Tetapi kalau ada yang salah satu divergen, minimal salah satu aja, dia juga akan divergen. Maka jumlahan dari UK tambah VK juga divergen. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat itu dari buku, dari latihan soal juga ya di sini. Buktinya ada di halaman 7. Jadi kalau ada salah satu yang divergen, jadi harus salah satu ya, bukan keduanya. Jadi jika ini lebih tepatnya adalah jika ada tepat satu, ini tepat satu yang divergen, maka UK plus VK-nya divergen. Jadi antara yang UK ini atau yang VK ini yang divergen. Tapi kalau keduanya divergen, bisa jadi nanti konvergen, bisa juga nanti divergen. Kita nggak tahu. Oke, kita coba. Kita cek dulu bahwa yang jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari K kuadrat dibagi 1 tambah K kuadrat. Nah, kita cek dulu yang ini. Nah, yang ini kan bisa kita pakai yang namanya prinsip informal ya. Kita bisa pakai prinsip informal. Dengan prinsip informal, diperoleh apa? Diperoleh jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga K kuadrat dibagi K kuadrat. Jadi konstantanya hilang. Atau ini jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga K kuadrat dibagi K kuadrat adalah 1. Yang jelas dia konvergen ya. Divergen ya. Deretnya divergen. Sehingga deret yang ini, yang K kuadrat dibagi 1 plus K kuadrat, juga divergen. Ya. Nah, yang satu divergen. Kemudian kita cek
Yang satunya lagi, untuk yang jumlahan K sama dengan 1 sampai tak hingga, jadi 1 dibagi K kuadrat plus K, ini juga dengan prinsip informal ya. Ini yang prinsip informal 2 lebih tepatnya. Yang tadi adalah prinsip informal 1. 2 diperoleh jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga. Kalau prinsip informal 2, ini cuman kita cek yang pangkat tertingginya ya. Jadi pangkat tertingginya 1 K kuadrat yang merupakan apa? Ia adalah deret P ya. Deret P dengan P sama dengan 2. Yang konvergen ya. Ya, konvergen. Sehingga apa? Sehingga jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga tadi 1 K dikali K plus 1 juga konvergen. Nah, karena yang satu konvergen, yang satu divergen, akibatnya apa? Jumlahannya adalah divergen ya. Jadi karena jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 dari K kuadrat dibagi 1 tambah K kuadrat divergen, sedangkan jumlahan yang K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 dibagi K dikali K plus 1 konvergen, artinya jumlahan keduanya K kuadrat dibagi 1 plus K kuadrat ditambah 1 dibagi K dikali K plus 1, dia apa? Konvergen apa divergen? Ini ada divergen, ini ada konvergen, berarti dia divergen ya. Karena ada salah satu yang divergen. Jadi seperti itu. Oke, mungkin begitu saja. Semoga apa yang kita pelajari di video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa.